Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 54. Kim Hong hampir tidak dapat menerima kenyataan itu. Tidak percaya bahwa mendiang ayahnya ketakutan terhadap orang lemah macam ini. Ia meragu dan dengan hati kecewa ia bertanya. Mungkinkah engkau ini yang bernama Go Guat Leng atau Jit Goat Tosu? Kakek itu memandang kepada Kim Hong, lalu terkekeh lirih. Hehehehe, benar, matamu seperti mata ayahmu. Engkau tentu anak Sute Toan Suong, tidak salah lagi, hehehehehe. Anak baik, boleh jadi engkau meragukan diriku sebagai supekmu Go Guat Leng, tetapi ayahmu tentu pernah bercerita tentang bendera pusaka kita ini, peninggalan kakek gurumu. Melihat bendera tua itu, hati Kim Hong menjadi panas rasanya. Bendera itulah yang membuat ayahnya selalu tunduk terhadap suhengnya ini. Bendera sialan, bentaknya dan tiba-tiba saja tubuhnya sudah berkelebat meloncat ke arah kakek itu dan tangannya menjangkau untuk merampas bendera itu. Akan tetapi betapa kagetnya ketika tangannya hanya menangkap angin saja. Entah bagaimana caranya, kakek yang kelihatan lemah itu telah dapat mengelakkan bendera itu dari jangkauan tangan Kim Hong yang amat cepat tadi. Xian Cai, tidak seorang pun di dunia ini boleh merampas bendera pusaka ini dari tanganku. Kakek itu terkekeh. Tentu saja Kim Hong merasa penasaran sekali. Kembali ia menubruk, kini mempergunakan kedua tangannya untuk merampas. Akan tetapi, dua kali bendera kecil itu berkelebat dan tak dapat ditangkap oleh tangan Kim Hong. Marahlah gadis itu dan kini pandangannya terhadap kakek itu berubah. Biarpun nampaknya lemah, kiranya kakek ini memiliki kepandaian tinggi. Aku akan merampas bendera itu, bentaknya dan kini ia menerjang, tangan kirinya menyerang dengan tusukan jari tangan ke arah lambung, kepalanya bergerak dan kuncir rambutnya menotok ke arah ulu hati dan tangan kanannya mencengkeram untuk merampas bendera. Hebat bukan main jurus serangan yang dilakukan oleh Kim Hong ini dan jarang ada orang yang akan dapat menyelamatkan diri dari serangan seperti itu yang selain dilakukan amat cepat, juga dengan tenaga dahsyat dan terutama sekali penggunaan rambut sebagai senjata itu sukar diduga. Plak plak plak. Tubuh Kim Hong terhuyung ke belakang. Kiranya kakek yang kelihatan lemah itu telah mampu menangkis semua serangannya, bukan hanya menangkis, malah juga membalas dengan dorongan yang membuat gadis itu terhuyung. Melihat ini, Tian Xin sendiri memandang kaget dan kagum. Gerakan kakek itu kelihatan lambat, namun begitu tepat dan mengandung tenaga yang dahsyat sekali. Kiranya engkau pemberontak seperti ayahmu? Kakek itu menegur, suaranya berwibawa, biarpun suara itu masih saja agak menggetar dan agak kaku, mungkin karena lamanya dia bertapa dan selama itu tidak pernah mengeluarkan suara. Kim Hong sendiri terkejut dan maklum bahwa yang membuat ia sampai kena terdorong adalah bendera itu. Bendera itu ketika tadi si kakek menangkis, berkelebat di depan matanya dan membuatnya lengah sehingga kena didorong. Kiranya bendera itu bukan hanya merupakan bendera pusaka, akan tetapi juga merupakan sebuah senjata aneh yang agaknya ampuh sekali walaupun belum dipergunakan sepenuhnya oleh kakek itu. Bocah Shitoan, kau sebagai putri Toan Suong merupakan satu-satunya keturunan yang seharusnya mewarisi bendera ini dan menghormati bendera ini sampai mati. Akan tetapi kini engkau malah menghinanya dan hendak merampasnya. Katakan, apa perlunya engkau datang untuk menemuiku? Go Guat Leng, lupakah engkau betapa ayahku sampai hidup terlunta-lunta, menjadi buronan dan selama hidupnya bersembunyi sampai mati, hanya karena engkau? Mendiang ibuku bercerita bahwa engkaulah yang menyebabkan ayah tidak berani muncul di dunia ramai, engkau dan bendera sialan itu. Ayah boleh jadi terlalu bodoh untuk merasa jerih menghadapi engkau dan bendera terkutuk itu, akan tetapi aku, anaknya, tidak. Aku yang akan membalaskan kematian dan menebus kesengsaraan ayah kepadamu, dan menghancurkan bendera terkutuk itu. Xian Cai, akhirnya tiba juga saat yang kunanti-nantikan. Anak baik, engkau hendak berbakti secara sesat kepada ayahmu. Ayahmu sendiri takut kepadaku karena menghormati bendera dan karena tahu diri. Sekarang engkau hendak melawanku? Sungguh engkau telah murtad terhadap bendera pusaka nenek moyang perguruanmu sendiri, dan engkau tidak tahu diri berani melawan supekmu. Tak usah banyak cerewet, bersiaplah untuk menyusul ayah dan ibu. Setelah berkata demikian, Toan Kim Hong sudah mencabut sepasang pedang hitamnya dan menyerang dengan sengit. Terang-terang, gagang bendera itu telah menangkis sepasang pedang.
Aku telah mendengar bahwa ayah ibumu dalam persembunyiannya menciptakan Hokmo Sin Kun. Apakah ini yang namanya Hokmo Siang Kiam? Akan tetapi Kim Hong sudah tidak mempedulikan lagi dan menyerang terus, menggunakan jurus-jurus terampuh dari ilmu pedangnya. Dan ternyata kakek itu, biarpun kelihatan sudah tua dan lemah, ternyata masih hebat. Gerakannya begitu ringan seperti kapas terbawa angin. Seolah-olah tubuhnya sudah terdorong oleh angin sambaran pedang lawan sehingga tanpa mengelak pedang itu tidak mengenai sasaran. Dan benderanya bergerak-gerak, berkibar-kibar, namun bukan sembarangan berkibar karena bendera tua itu berkelebat menggelapkan pandangan dan ujung gagangnya yang tumpul menjadi alat penotok yang ampuh. Sedangkan mata anak panah yang menjadi gagang bendera itu pun menyambar-nyambar seperti patuk seekor Raja Wali. Biarpun Kim Hong bergerak cepat dan mengerahkan tenaga, namun Tianxin dapat melihat bahwa memang kakek itu memiliki ilmu kepandaian yang lebih tinggi tingkatannya sehingga dengan mudah kakek itu dapat menghalau semua serangan Kim Hong tanpa banyak kesukaran. Sebaliknya setiap serangan balasan kakek itu agaknya memang tepat sehingga membuat Kim Hong kewalahan dan sibuk menyelamatkan diri. Jit Goat Tosu, sungguh tak patut yang tua menghina yang muda, dan aku sudah menjanjikan bantuan kepada Kim Hong. Berkata demikian, Tianxin sudah meloncat ke depan sambil mengelebatkan Gin Hua Kiam sehingga nampak sinar perak menyambar ganas. Trang! Tangkisan anak panah yang menjadi gagang bendera terhadap Gin Hua Kiam itu membuat si kakek terdorong ke belakang, akan tetapi juga Tianxin terdorong mundur. Keduanya terkejut dan kakek itu sejenak memandang kepada pemuda itu. Toan Kim Hong. Siapakah pemuda yang membantumu ini? Pertanyaan ini lebih menyerupai bentakan dan di dalamnya mengandung ancaman maut. Kim Hong merasa malu kalau harus mengeroyok kakek itu bersama orang lain, maka ia pun menyahut lantang. Dia adalah Cheng Tianxin, tunanganku. Dengan mengaku pemuda itu sebagai tunangannya yang berarti jodohnya, maka berarti bahwa yang ikut mengeroyok kakek itu bukan orang luar. Dan memang pendapatnya ini tepat sekali. Kakek itu tertawa. Hahaha, pantas. Dia tampan dan gagah, ilmunya hebat. Hayo anak-anak, hayo kita latihan dan lihatlah kehebatan ilmu dari nenek moyang perguruanmu. Setelah berkata demikian kakek itu menggerakkan anak panah bendera itu dan sekaligus gerakan ini menyerang Tianxin dan Kim Hong secara bertubi-tubi. Dua orang muda itu kaget dan juga heran bagaimana senjata kecil seperti itu dapat bergerak sedemikian anehnya dan setiap gerakan merupakan serangan maut yang berbahaya sekali. Tentu keduanya sudah menggerakkan pedang untuk menangkis dan balas menyerang. Kim Hong sudah mainkan Hokmo Siang Kiam Sut dan sepasang pedangnya yang hitam itu berubah menjadi dua sinar hitam bergulung-gulung amat menyeramkan, diiringi angin dingin yang mengeluarkan suara bercuitan. Tubuhnya sendiri lenyap terbungkus dua gulungan sinar hitam ini dan kadang-kadang ada sinar hitam mencuat dari dua gulungan itu, menyambar ke arah tubuh kakek kecil kurus. Tianxin juga memutar pedangnya dengan cepat, dan selain sambaran pedangnya yang berubah menjadi gulungan sinar perak mengimbangi dua gulungan sinar hitam itu, saling membantu, juga tangan kirinya diam-diam melancarkan pukulan-pukulan Pek Inciang yang dipelajarinya dari pendekar sakti Yap Kun Leong di Bui Huasan. Tangan kirinya itu mengepulkan uap putih ketika dia mempergunakan ilmu pukulan ampuh itu. Melihat kehebatan kedua orang muda ini, berkali-kali kakek itu mengeluarkan seruan kagum dan kaget. Akan tetapi kakek tua renta itu memang hebat sekali ilmu kepandaiannya. Dia telah memiliki kematangan yang sempurna, ilmu silatnya telah mendarah daging dan berkat latihan samadhi yang tak kunjung henti, dia telah menghimpun kekuatan dalam yang luar biasa sekali, tidak lumrah dimiliki manusia. Tubuhnya, jasmaninya memang nampak lemah, akan tetapi, kekuatan sakti yang tersembunyi di tubuhnya bangkit semua dan telah terhimpun sinkang yang mencapai puncaknya. Gerakan anak panah berikut bendera tua itu aneh sekali, akan tetapi kemanapun senjata ini bergerak, selalu tentu dapat menahan senjata lawan dan begitu terbentur, langsung saja anak panah itu menyambar dan mengirim serangan balasan yang tidak kalah lihainya daripada serangan lawan. Biarpun dikeroyok dua, kakek itu sama sekali tidak pernah terdesak, bahkan dia seolah-olah telah menguasai ilmu lawan. Padahal, ilmu yang dikeluarkan oleh dua orang muda itu adalah ilmu-ilmu yang belum dikenalnya, akan tetapi kematangannya dalam ilmu silat membuat dia dapat melihat intinya dan karenanya gerakan dua orang muda itu tidak mengejutkan hatinya, hanya membuatnya kagum bukan main. Bagus sekali ilmu pedang kalian, mari kita berlatih dengan tangan kosong.
Setelah berkata demikian, kakek itu menyelipkan anak panah itu di pinggangnya dan menghadapi mereka dengan kedua tangan kosong saja. Melihat ini, Tianxin otomatis menyimpan pedangnya, dan melihat sikap pemuda ini, Kim Hong juga menyimpan sepasang pedang hitamnya. Diam-diam gadis ini merasa heran sendiri. Ia datang untuk membunuh kakek ini, akan tetapi kenapa sekarang ia menghadapi kakek itu seperti supeknya sendiri mengajaknya berlatih saja? Sebetulnya bukanlah demikian. Seperti juga yang dirasakan oleh Tianxin, Kim Hong merasa malu di sudut hatinya bahwa menghadapi seorang kakek tua renta yang kelihatan amat lemah ini ia harus menggunakan pengeroyokan. Dan di samping itu, juga ia merasa kagum bukan main melihat kepandaian kakek ini. Oleh karena itu melihat kakek itu menyimpan senjata, mana mungkin ia ada muka untuk menyerang kakek yang bertangan kosong itu dengan pedang? Hal itu tentu akan memalukan sekali, dan karena inilah maka Tianxin dan ia sendiri juga menyimpan senjata mereka. Bagi Tianxin, ada hal lain yang mendorongnya menyimpan senjata. Sebetulnya, kalau dibuat perbandingan, pemuda ini lebih lihai bertangan kosong daripada mempergunakan senjata. Hal ini adalah karena dia telah mewarisi banyak ilmu kesaktian yang dipergunakan dengan tangan kosong, antara lain seperti ilmu Pek In Chiang dari pendekar Yap Kun Liong, lalu Tikai Beng dari ayah angkatnya, pendekar lembah naga Chia Sin Liong, belum lagi ilmu silat tinggi seperti Tai Kek Sin Kun, San In Kun Hoat, Pat Hong Sin Kun dan tenaga Tian Te Sin Chiang. Malah ilmu-ilmu yang diwarisinya dari ayah kandungnya juga ilmu silat tangan kosong yang mengandalkan kaki tangan belaka, seperti ilmu Hok Leong Sin Chiang dan Hok Te Sin Kun itu. Maka, ketika ditantang untuk bertanding dengan tangan kosong, dengan gembira Tianxin menyimpan pedangnya yang diturut pula oleh Kim Hong. Terjadilah pertandingan yang hebat sekali, malah lebih menegangkan daripada ketika mereka mempergunakan senjata tadi. Kalau tadi mereka bertanding dalam jarak agak jauh, kini mereka berkelahi dalam jarak pendek, saling pukul, saling tendang, menangkis dan mengelak dengan kecepatan yang mengagumkan. Kadang-kadang gerakan mereka nampak begitu otomatis seolah-olah tiga tubuh itu telah menjadi satu dan 6 batang lengan, 6 batang kaki itu digerakkan oleh satu otak saja. Dan Tianxin menjadi semakin kagum. Ilmu-ilmu silat tinggi telah dikeluarkannya, akan tetapi dia dan Kim Hong tidak mampu mendesak kakek itu. Bahkan senjata rambut panjang Kim Hong tidak dapat mendesak lawan, malah beberapa kali hampir saja ujung rambut itu terkena cengkeraman kakek itu kalau saja Tianxin tidak cepat membantunya. Kakek itu mentertawakan Kim Hong dan mengejeknya dengan kata-kata. Senjata khas wanita, tapi curang. Karena merasa penasaran, setelah lewat hampir 100 jurus belum juga dia mampu mendesak kakek itu, ketika kakek itu menampar ke arah kepalanya, Tianxin miringkan tubuh, akan tetapi memasang pundaknya sehingga kena ditampar. Pelak! Apa ini? Ah, Tikai Beng! Kakek itu berseru dan bukan menarik tenaganya malah mengerahkan tenaga sehingga Tianxin menjadi gelagapan seperti orang yang dimasukkan ke dalam air. Ilmu itu adalah ilmu menyedot tenaga sinkang lawan, akan tetapi kakek itu membanjirinya dengan tenaga berlebihan sehingga dia tidak dapat menampungnya dan otomatis Tianxin mengembalikan tenaga yang membanjir itu dan menghentikan sedotannya. Kakek itu meloncat ke belakang. Orang muda, engkau dari Qin Lingpai, tanya kakek itu heran. Biarpun tidak pernah mengenal secara pribadi, agaknya kakek ini pernah mendengar ilmu mujizat dari Qin Lingpai itu. Masih ada hubungan keluarga, kata Tianxin akan tetapi hatinya merasa kecewa karena ternyata Tikai Beng juga tidak ada gunanya terhadap kakek yang hebat ini. Akan tetapi yang ini bukan dari Qin Lingpai, terimalah. Dan Tianxin sudah berjungkir balik, kemudian tiba-tiba dia menghantam dari bawah. Itulah Hok Te Sin Kun yang hebat sekali. Angin pukulan yang dahsyat menyambar dan kakek itu agaknya mengenal ilmu mujizat maka sambil berseru dia memapaki dengan pukulan tangannya. Des! Tubuh kakek itu terlempar dan nyaris terbanting, sedangkan Tianxin terpaksa harus berjungkir balik beberapa kali karena pertemuan tenaga itu membuat seluruh tubuhnya tergetar. Wajah kakek itu berubah dan matanya terbelalak. Ilmu setan! Dia menggerutu, dan ketika Kim Hong dan Tianxin maju lagi, dia berkata dengan nyaring. Tahan! Toan Kim Hong, engkau tidak menghormati bendera pusaka, maka habislah riwayat bendera pusaka perguruan kami, akan tetapi ilmu silatmu juga sudah tidak asli lagi. Dan biarpun salahnya ayahmu sendiri, namun memang aku yang membuat hidup ayahmu menderita.
Aku menyesal sekali dan sudah menebus dengan pertapaan, akan tetapi agaknya belum impas kalau belum mati badan tua tak berguna ini. Nah, saksikanlah supekmu menebus dosa dan membawa bendera pusaka bersama dan lunaslah sudah. Tiba-tiba kakek itu mencabut anak panah yang menjadi gagang bendera itu dan sekali menggerakkan anak panah itu, senjata ini amblas memasuki dadanya berikut benderanya dan ujung anak panah itu tembus di punggungnya. Dia terhuyung lalu roboh miring, tak bergerak lagi. Tian Xin dan Kim Hong merasa terkejut sekali sehingga mereka terkesima dan berdiri bengong memandang kepada tubuh kakek yang sudah tewas itu. Setelah kakek itu tewas barulah terasa menyesal dalam hati mereka. Kakek ini memiliki ilmu kepandaian yang hebat bukan main, dan kakek ini tadi jelas tidak menghadapi mereka sebagai musuh melainkan sebagai lawan berlatih belaka. Baru sekarang keduanya mengerti bahwa kalau kakek itu menghendaki, tadi kakek itu tentu sudah dapat merobohkan dan menewaskan mereka. Kakek itu telah mengalah. Dan kini kakek itu telah membunuh diri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Mereka tidak tahu bahwa sebetulnya Go Guat Leng amat mencinta sutenya, yaitu Toan Suong. Mereka berdua telah mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi dari guru mereka. Sayang sekali bahwa Toan Suong kemudian dinyatakan sebagai pemberontak karena terlalu berani menentang kebijaksanaan kaisar. Sebetulnya, kalau kaisar menghendaki, dengan pengerahan bala tentara, apa sukarnya menangkap dan membunuh seorang manusia saja, betapapun lihainya dia itu? Go Guatlong melihat hal ini dan dia pun menghadap kaisar dan menyatakan bahwa dialah yang akan mengejar sutenya dan menghalangi sutenya agar tidak memberontak. Dan memang dia melakukan pengejaran. Toan Suong tidak berani melawan suhengnya yang menjadi ahli waris bendera pusaka guru mereka, maka dia pun terus pergi menyembunyikan diri sampai matinya di Pulau Teratai Merah, terbunuh dalam pertikaian oleh istrinya sendiri. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Go Guatleng, yaitu agar sutenya tidak sampai dikeroyok oleh bala tentara dan tidak sampai terbinasa oleh kaisar. Akan tetapi, dia pun merasa menyesal dan berdosa karena biarpun dia telah menyelamatkan nyawa sutenya, sebaliknya dia pun membuat sutenya hidup merana dan menderita, selalu bersembunyi. Penyesalan inilah, ditambah kedukaan bahwa sejak muda ia terpaksa harus berpisah dari sutenya yang tercinta, yang membuat Go Guatleng menjadi semakin berduka ketika mendengar akan tewasnya sutenya itu. Dia lalu pergi ke Kunlun Pai, minta kepada para tokoh Kunlun Pai yang menjadi sahabat baiknya untuk menerimanya menjadi Tosu dan memberi pelajaran agama Tu kepadanya. Dia pun menurunkan beberapa ilmu silat tinggi kepada para pimpinan Kunlun Pai sehingga dia dianggap sebagai saudara tua dan diperbolehkan untuk bertapa di dalam gua-gua di Kunlun San. Ketika putri sutenya itu menghadapinya sebagai musuh, sampailah Go Guatleng yang sudah menjadi Jit Goat Tosu itu pada puncak penyesalannya. Putri sutenya itu sebetulnya merupakan ahli waris tunggal dari ilmu-ilmu perguruan yang berikut bendera pusaka itu. Akan tetapi gadis itu malah menghina bendera pusaka dan menghadapinya sebagai seorang musuh besar yang menyengsarakan kehidupan ayah gadis itu. Maka, untuk menebus penyesalannya, kakek yang sudah tua sekali itu akhirnya menyimpan bendera pusaka ke dalam tubuhnya dan membunuh diri di depan Kim Hong tanpa penyesalan karena dia pun sudah puas melihat putri sutenya itu menjadi seorang gadis yang demikian lihai, berjodoh dengan seorang pemuda yang lihai pula, bahkan seorang pemuda Chin Ling Pai pula. Mendengar gerakan di belakang mereka, Tian Xin dan Kim Hong baru sadar dan memutar tubuh. Mereka melihat bahwa di situ telah berdiri dua orang Tosu tua yang bukan lain adalah Kui Yang Tosu dan seorang Tosu lain yang juga tinggi kurus akan tetapi wajahnya muram tidak segembira wajah Kui Yang Tosu. Mereka dapat menduga bahwa tentu Tosu inilah yang menjadi ketua Kunlun Pai dan memang benar, Tosu itu adalah Kui Im Tosu. Di belakang ketua dan wakil ketua Kunlun Pai ini berdiri para sute mereka, lalu para murid mereka dari tingkat tertinggi sampai tingkat terbawah. Semua penghuni asrama Kunlun Pai telah keluar dan menghadapi dua orang muda itu agaknya. Xian Cai, Xian Cai, Xian Cai. Saudara tua Jit Goat Tosu telah tewas dalam keadaan yang menyedihkan sekali. Kata Kui Im Tosu sambil memandang ke arah tubuh kurus yang rebah miring itu dengan nada suara penuh kedukaan dan wajahnya semakin muram. Puluhan tahun lamanya beliau tidak pernah mengganggu siapa atau apapun, tidak akan mau membunuh seekor semut, akan tetapi sekarang tewas oleh kekerasan. Di mana pendekar sadis tiba di situ tentu ada bekas tangannya yang kejam. Kata Kui Yang Tosu, kini senyumnya lenyap dari wajahnya yang biasanya gembira itu.
Aku yang datang untuk membunuhnya, dia hanya datang menemani dan membantuku, kata Kim Hong dengan lantang. Jit Goat Tosu membunuh diri, kalau tidak mana kalian akan mampu membunuhnya, kata Kui Yang Tosu. Akan tetapi bagaimanapun juga, kalian yang telah mendesaknya, sehingga dia membunuh diri. Lo Qianwei, sudah kukatakan bahwa kedatanganku ke sini bukan untuk berurusan dengan Kun Lun Pai, melainkan urusan pribadi dengan Jit Goat Tosu yang masih terhitung supekku. Kami membuat perhitungan lama antara dia dan ayahku, dan sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Kun Lun Pai. Maka ku minta agar Kun Lun Pai jangan mencampuri urusan pribadi orang lain. Xian Cai, tidak begitu mudah, Nona. Kata Kui Yang Tosu yang agaknya lebih pandai bicara daripada suhengnya yang pendiam. Kami sudah mendengar dan melihat semua. Engkau sebagai murid keponakan telah berani melawan Supek, berarti engkau telah mengkhianati bendera pusaka perguruan. Ini termasuk perbuatan jahat sekali. Dan kalian berdua telah menyebabkan kematian seorang saudara angkat kami. Tak mungkin kami mendiamkan saja kejahatan dilakukan orang di wilayah Kun Lun Pai. Habis, kalian mau apa? Tanya Kim Hong, nadanya tidak menghormat lagi dan mengandung tantangan. Kumat lagi sikapnya sebagai lamsin yang memandang rendah siapapun juga di dunia ini. Xian Cai, kata Kui Im Tosu. Kami terpaksa harus menangkapmu untuk dimintakan pengadilan kepada rapat pertemuan para tokoh Kang Ou. Sing. Kim Hong sudah mencabut pedang hitamnya. Bagus. Seekor semut pun kalau diinjak pasti balas menggigit. Seekor ayam pun kalau akan ditangkap pasti melarikan diri dan seekor harimau pun kalau akan dibunuh pasti melawan. Apalagi manusia. Aku Toan Kim Hong tidak berniat memusuhi Kun Lun Pai, akan tetapi kalau ada yang mendesakku, menangkap atau membunuhku, silakan maju. Jangan disangka aku takut terhadap Kun Lun Pai. Tangkap mereka, kata Kui Yang Tosu kepada anak buahnya. Dia tahu bahwa dua orang muda itu lihai sekali, maka dia sendiri pun bersama sang ketua sudah siap untuk bantu mengeroyok dan menangkap, walaupun sebagai orang yang berkedudukan tinggi dan tidak tergesa-gesa turun tangan. Dan dia maklum bahwa para murid Kun Lun Pai akan mentaati perintahnya, yaitu menangkap mereka, bukan membunuh. Melihat para Tosu dan para murid Kun Lun Pai sudah bergerak, Tianxin memegang lengan gadis itu. Jangan lukai atau bunuh orang. Simpan pedangmu. Dalam kemarahannya, Kim Hong masih dapat diingatkan dan cepat ia pun menyimpan kembali sepasang pedangnya, kemudian berdiri saling membelakangi dengan Tianxin, memandang kepada anak murid Kun Lun Pai yang telah mengepung mereka itu. Ketika para murid Kun Lun Pai itu bergerak maju, keduanya segera mengamuk. Dengan gerakan mereka yang cepat, Kim Hong dan Tianxin menggerakkan kaki tangan dan merobohkan tanpa membuat mereka terluka parah. Akan tetapi, segera murid-murid yang tingkatnya lebih tinggi sudah menyerbu, membuat mereka berdua berloncatan ke sana-sini sebelum akhirnya membalas dengan tenaga yang lebih kuat. Para anak buah Kun Lun Pai itu, dari murid-murid kepala sampai murid-murid yang tingkatnya paling rendah, menjadi sibuk sekali seperti sekumpulan semut mengeroyok dua ekor jengkerik yang besar dan setiap gerakan jengkerik-jengkerik itu membuat semut-semut yang mengeroyok terlempar ke sana-sini. Mundur. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan berkelebatlah dua bayangan orang. Kiranya Kui Yang Tosu dan Kui Im Tosu sendiri yang telah maju menghadapi dua orang muda itu. Tianxin terkejut sekali. Dua orang ketua Kun Lun Pai telah maju sendiri. Permusuhan dengan Kun Lun Pai tak dapat dihindarkan lagi. Dan untuk melarikan diri tidaklah mudah karena dengan rapi para murid Kun Lun Pai telah mengurung tempat itu dengan ketatnya. Jiwie Lo Qianpui, kata Tianxin dengan suara merendah. Kami dua orang muda sama sekali tidak berniat untuk bentrok dan bermusuhan dengan Kun Lun Pai, mengapa Jiwie tidak membiarkan kami pergi dengan aman? Kalian telah membunuh Jit Goat Tosu dan mengatakan tidak berniat memusuhi kami? Kalau benar kalian berniat baik, menyerahlah agar kami bawa ke depan pertimbangan dan pengadilan para tokoh Kang Ou. Kata Kui Yang Tosu. Kami bukan penjahat, bentak Kim Hong. Kalau terpaksa kami melawan Kun Lun Pai, adalah karena kami didesak. Kalian telah melakukan pembunuhan, masih berani berkata bukan penjahat. Kui Im Tosu berseru, dan Kui Yang Tosu sudah menerjang maju disambut oleh Kim Hong. Kui Im Tosu juga maju, disambut oleh Tianxin. Kui Yang Tosu terkejut bukan main ketika tangannya bertemu dengan Kim Hong dan dia merasa betapa seluruh lengannya menjadi tergetar hampir lumpuh. Tak disangkanya bahwa murid keponakan dari mendiang Jit Goat Tosu memiliki tenaga sinkang yang demikian dahsyatnya.
Sebaliknya, dari pertemuan tenaga itu pun Kim Hong maklum bahwa ia menghadapi lawan yang berat, maka ia tidak banyak cakap lagi, lalu cepat menyerang dengan kedua pukulan dan kedua kakinya dibantu oleh rambutnya. Kui Yang Tosu bergerak dengan mantap dan tenang, akan tetapi dia terkejut melihat sambaran kuncir rambut yang amat cepat dan kuat itu yang nyaris menotop jalan darah di lehernya. Cepat tangan kirinya bergerak dan terdengar suara berkerotokan nyaring ketika tasbihnya menyambar ke depan menyambut rambut itu. Kui Yang Tosu balas menyerang, namun semua serangannya dapat dielakkan dengan baik oleh Kim Hong dan mereka bertanding dengan amat seru, dan ternyata bahwa tingkat kepandaian mereka seimbang, hal yang amat mengejutkan wakil ketua Kunlun Pai itu. Sementara itu pertandingan antara Tianxin dan ketua Kunlun Pai juga terjadi dengan amat seru dan hebatnya. Angin pukulan menyambar-nyambar ganas dan Tianxin mendapat kenyataan betapa lihainya ketua Kunlun Pai ini. Dia merasa repot sekali karena Tosu yang bersilat dengan amat tenang itu seolah-olah dilindungi oleh hawa murni yang sukar diterobos, amat kuat sehingga semua serangannya, kalau tidak dapat dielakkan atau ditangkis lawan, selalu membentur tenaga yang membuat serangannya menyeleweng. Akhirnya, secara terpaksa sekali Tianxin yang tidak ingin bermusuhan dengan Kunlun Pai itu mengeluarkan ilmu simpanannya. Tiba-tiba dia berjungkir balik dan dengan tenaga dari tanah dia menerjang ke atas dan mempergunakan ilmu Hokte Sin Kun. Hiat! Dia memekik dengan nyaring sekali seketika bersamaan dengan pekik itu, tubuhnya sudah mencelat dari atas tanah dengan serangan yang amat dahsyat. Bres! Ketua Kunlun Pai menangkis dengan kedua lengannya, akan tetapi kakek ini terlempar sampai 4 meter dan biarpun jatuh berdiri, akan tetapi wajah kakek ini pucat dan matanya terbelalak, tanda bahwa dia terkejut bukan main menghadapi serangan yang amat luar biasa itu. Kim Hong, lari, teriak Tianxin. Kim Hong maklum bahwa amat sukarlah melawan dua orang pimpinan Kunlun Pai itu tanpa merobohkan mereka dengan serangan maut yang amat tidak dikehendakinya, maka tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan sinar halus merah menyambar ke arah tubuh jalan darah di tubuh lawan bagian depan. Ciancai! Kui Yang Tosu berseru kaget dan cepat mengebut dengan kedua lengan bajunya sehingga sinar merah itu runtuh. Sebatang jarum merah menancap di lengan bajunya. Mempergunakan kesempatan ini, Kim Hong meloncat jauh dan bersama Tianxin melarikan diri. Para murid Kunlun Pai hendak mengejar, akan tetapi Kui Im Tosu berseru dengan tenang. Jangan kejar! Kui Yang Tosu memperlihatkan jarum merah itu kepada suhengnya. Suheng mengenal ini? Kui Im Tosu memeriksa jarum itu. Bukankah jarum seperti ini, juga permainan rambut itu, menjadi ilmu yang terkenal dari Datuk Sesat bagian selatan yang berjuluk Lam Sin? Kui Yang Tosu mengangguk-angguk. Aku telah menangkis sepasang pedang. Benar, Suheng. Jelaslah bahwa Nona Toan Putri mendiang Pangeran Toan Suong itu tentu ada hubungannya dengan Lam Sin. Akan tetapi, menurut berita tingkat kepandaian Lam Sin seperti tingkat para datuk lain, jadi tidak banyak berbeda dengan tingkat kita. Dan gadis itu lihai bukan main, agaknya tidak mudah bagi Pinto untuk mengalahkannya, agaknya kami setingkat. Kalau ia murid Lam Sin, apakah ia telah mencapai tingkat seperti gurunya? Kui Im Tosu menggeleng kepala. Pinto rasa tidak begitu, Sute. Menurut perasaan Pinto, ia sendirilah Lam Sin itu. Kui Yang Tosu memandang kepada suhengnya dengan heran. Akan tetapi, bukankah menurut berita Lam Sin adalah seorang nenek yang lihai sekali? Seorang nenek yang jarang sekali bertindak sendiri, bukan? Hanya perkumpulannya saja yang bernama Butek Kaipang yang mewakilinya dan bukankah berita terakhir mengatakan bahwa setelah pendekar sadis muncul maka nenek itu pun menghilang, dan Butek Kaipang juga dibubarkan? Kemudian, kemanapun pendekar sadis pergi, gadis yang lihai itu ikut pula menyerbu si Tianong, Pak San Kui dan bahkan Tung Haixian? Pinto berpendapat bahwa gadis itulah yang dahulu menjadi Lam Sin, mungkin menggunakan alat penyamaran sebagai seorang nenek. Sutenya mengangguk-angguk. Kini dia dapat melihat kemungkinan itu dan biasanya, biarpun suhengnya tidak pernah keluar, namun suhengnya memiliki kecerdasan yang luar biasa. Kita harus mengumpulkan para tokoh pendekar dan membicarakan urusan ini. Tak mungkin sepak terjang pendekar sadis dibiarkan saja, katanya. Kui Im Tosu mengangguk-angguk. Dia sudah berani mengacau ke sini, dan pula sedikit banyak Chin Ling Pai bertanggung jawab, karena bukankah Pangeran Cheng Han Ho itu masih ada hubungannya dengan Chin Ling Pai?
Menurut kabar yang kita peroleh, dia adalah anak pungut pendekar Lembah Naga. Nah, kita harus minta pertanggungan jawab para pendekar itu. Demikianlah, orang-orang Kunlun Pai lalu mengurus jenazah Jit Goat Tosu, kemudian mereka mengirim undangan kepada para tokoh pendekar dan wakil partai-partai persilatan besar untuk membicarakan tentang pendekar sadis yang biarpun termasuk pendekar yang menentang orang-orang jahat, namun sepak terjangnya liar dan kekejamannya tidak patut dilakukan oleh seorang pendekar. Di samping itu, juga Kunlun Pai perlu memberitahukan tentang pembunuhan yang terjadi di Kunlun Pai dan minta pertanggungan jawab para pendekar yang masih ada hubungannya dengan pendekar sadis. Maka, tidak lupa dia mengundang Qin Ling Pai, juga mengirim utusan untuk mengundang pendekar Lembah Naga. Telah lama sekali kita tidak bertemu dengan Chia Han Tiong, putra tunggal pendekar Lembah Naga itu. Seperti telah diketahui, Han Tiong merasa berduka sekali ketika adik angkat yang amat dicintainya, yaitu Tian Xin, pergi meninggalkan Lembah Naga. Dia pun mulai merantau dan mencari adik angkatnya, juga mencari dara yang dicintanya dan yang telah ditunangkan dengannya, yaitu Ciu Lian Hong. Akhirnya, dia berhasil menemukan Ciu Lian Hong di selatan, bersama Datuk Selatan Lam Xin, karena dara itu selain telah ditolong oleh Datuk ini, juga telah menjadi muridnya. Dengan bantuan ayah bundanya, Han Tiong berhasil minta kembali tunangannya itu dan Lian Hong ikut pulang bersama calon mertuanya ke Lembah Naga. Adapun Han Tiong sendiri belum mau pulang, hendak mencari adik angkat yang amat disayangnya itu. Akan tetapi, berbulan-bulan lamanya dia mencari dengan sia-sia saja. Sejak adik angkatnya itu lenyap sama sekali seperti ditelan bumi. Hal ini tidak mengherankan karena pada waktu dia mencari-cari itu, Tian Xin sedang tekun bertapa dan melatih diri dengan ilmu peninggalan ayah kandungnya di pegunungan Himalaya. Setelah merantau hampir setahun lamanya dan tidak berhasil menemukan adik angkatnya, akhirnya dengan hati berat karena kecewa dan berduka Han Tiong pulang ke Lembah Naga, disambut dengan gembira oleh ayah bundanya dan juga tunangannya. Melihat wajah Han Tiong yang muram dan berduka, ayahnya menghibur. Han Tiong, sudahlah, jangan terlalu memikirkan adikmu. Dia sudah cukup dewasa, bukan anak kecil lagi. Kalau dia mau mengambil jalannya sendiri, bagaimana kita dapat menghalanginya? Biarkanlah saja, kelak kalau dia teringat kepada kita, tentu dia akan kembali juga. Ucapan ayahmu benar, Han Tiong. Watak adikmu itu agak keras dan manja, maka kalau terlalu kau perlihatkan rasa sayangmu kepadanya, dia akan menjadi semakin manja, kelak hanya akan menimbulkan hal-hal yang memusingkan saja. Sambung ibunya. Justru karena itulah, Ibu, karena mengingat betapa keras hatinya, maka aku merasa khawatir sekali. Dia masih seperti anak kecil saja, belum mampu berpikir secara mendalam dan memandang jauh. Kata Han Tiong menarik napas panjang. Habis, setelah engkau tidak berhasil mencarinya, apa yang dapat kau lakukan, Han Tiong? Tanya ayahnya. Kalau saja aku dapat menemukan dia, tentu aku akan dapat membujuknya untuk pulang dulu, ayah. Aku hanya ingin melihat dia berbahagia, dan hanya kalau dia dekat dengan kitalah maka ada yang mengamati dan menasihatinya. Ibunya tersenyum, diam-diam kagum atas besarnya kasih sayang dalam hati putranya. Sudahlah, ayahmu benar, Tian Xin bukan anak kecil lagi. Dan setelah kami menanti-nanti engkau pulang, kami berbahagia melihat engkau pulang dalam keadaan sehat, anakku. Dan, perkabungan Lian Hong juga sudah hampir habis dan begitu ia tidak berkabung lagi, kita dapat merayakan pernikahan kalian. Kata-kata ibumu memang tepat. Pernikahan itu tidak mungkin dapat ditunda lebih lama lagi. Sambung ayahnya. Mendengar betapa percakapan menjurus ke urusan pernikahan, Lian Hong menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali dan ia lalu berpamit untuk menyiapkan makan siang. Kedua orang mertuanya memandang sambil tersenyum ketika gadis itu tergesa-gesa meninggalkan ruangan itu. Hongji, engkau tidak tahu betapa baiknya tunanganmu itu. Ia anak yang baik sekali, manis budi dan kami sayang sekali kepadanya. Kata ibunya. Yang lebih dari itu, ia amat mencintaimu, Han Tiong. Sambung ayahnya. Kau tidak percaya, kata ibunya ketika melihat putranya memandang kepada ayahnya. Dia tidak pernah membicarakan engkau, akan tetapi aku tahu bahwa setiap hari ia mengharapkan kedatanganmu. Kau tahu, setiap malam jam 12 tengah malam ia pasti bersembahyang di pekarangan, bersembahyang untukmu, Han Tiong. Bersembahyang untuk keselamatanmu dan agar engkau lekas pulang dalam keadaan selamat. Keharuan mencekam hati Han Tiong dan dia pun menunduk.
Keharuan disertai kebahagiaan hati. Benarkah Lian Hong mencintanya begitu mendalam? Dan dia selama ini mempunyai keinginan dan harapan gila, yaitu ingin menjodohkan Lian Hong dengan Tian Xin, kalau hal itu akan membahagiakan hati Tian Xin. Kini baru terbuka matanya bahwa dia hanya memikirkan Tian Xin saja dan dia lupa bahwa Lian Hong juga seorang manusia yang berhak menentukan pilihannya sendiri. Lian Hong bukan boneka yang dapat dioper-operkan begitu saja. Menurut perhitungan kami, 3 bulan lagi Lian Hong bebas dari perkabungan dan kita dapat melangsungkan pernikahan kalian. Kata pula ibunya. Kuharap saja Sinte sudah pulang pada waktu itu, ibu. Kenapa begitu? Tanya ayahnya. Ayah, kalau tidak ada kehadiran Sinte, tentu aku merasa bahwa kebahagiaanku itu tidak lengkap. Aku akan bergembira, akan tetapi kalau teringat kepadanya, mungkin dia terancam bahaya dan malapetaka, bagaimana hatiku dapat berbahagia? Ayah ibunya saling pandang, dan ayahnya berkata, anak itu hanya membikin pusing saja. Biarlah aku akan menyuruh beberapa orang muda dusun di luar lembah untuk pergi menyelidiki kalau mereka akan berhasil menemukan atau mendengar tentang Tian Xin. Biarpun harapannya hanya tipis, namun hatinya agak lega mendengar janji ayahnya itu. Hatinya terhibur, apalagi di situ terdapat Lian Hong yang dicintanya dan setelah dia pulang, maka pergaulannya dengan Lian Hong semakin akrab. Gadis itu memang manis budi, bukan hanya manis wajahnya, dan dari gerak-geriknya, ucapannya, senyumnya, pandang matanya, terasa benar oleh Han Tiong bahwa memang gadis itu amat mencintanya. Betapa berbahagia hidupnya, kalau saja Tian Xin juga berada di situ. Kurang lebih 2 bulan kemudian, seorang di antara pemuda dusun itu pulang dan membawa kabar tentang munculnya seorang pendekar yang berjuluk pendekar sadis. Mendengar berita tentang sepak terjang pendekar itu yang membunuh tokoh-tokoh pengemis Huai Kaipang, seketika tahulah Han Tiong bahwa yang disohorkan sebagai pendekar sadis itu pastilah Tian Xin orangnya. Belum tentu dia, Tiongji. Kata ibunya dengan khawatir melihat kegelisahan putranya. Siapa lagi, ibu, kalau bukan Sinte? Sudah pasti dia orangnya dan aku akan mencarinya dan akan mencegahnya terseret lebih jauh ke dalam kekejaman yang terdorong oleh sakit hatinya. Ayah bundanya, juga tunangannya, tidak dapat menahan pemuda itu untuk pergi lagi mencari adik angkatnya yang diduganya telah menjadi seorang tokoh kejam yang dijuluki pendekar sadis. Ibunya hendak berkeras menahan, akan tetapi Chia Sin Leong mencegah istrinya, dan membiarkan pemuda itu pergi dan memberi waktu 6 bulan. Setelah pemuda itu pergi, barulah Sin Leong berkata kepada istrinya dan calon mantunya yang menangis dan saling rangkul itu. Sudahlah, tidak perlu ditangisi. Han Tiong adalah seorang laki-laki sejati yang mencinta adiknya dan watak seperti itu amat baik. Kalian sepatutnya berbangga akan dia. Andai kata kita larang, dia tentu akan menjadi berduka. Biarlah dia berhasil menemui Tian Xin lebih dulu, agar hatinya tenteram dan pernikahan dapat dilangsungkan dalam keadaan gembira. Akan tetapi, baru 1 bulan kemudian, Chia Sin Leong terkejut menerima surat undangan dari Kunlun Pai yang mengundangnya untuk menghadiri pertemuan para tokoh pendekar untuk membicarakan pendekar sadis Cheng Tian Xin dan minta pertanggungan jawab keluarga pendekar itu yang telah berani mengacau di Kunlun Pai dan membunuh saudara tua dari para ketua Kunlun Pai. Tentu saja Chia Sin Leong merasa terkejut bukan main dan setelah memesan kepada calon mantunya untuk tinggal di Istana Lembah Naga. Dia bersama istrinya lalu berangkat karena istrinya berkeras mau ikut karena merasa khawatir akan keadaan Han Tiong yang belum ada beritanya. Sementara itu, di dalam perjalanannya sambil mencari keterangan, Han Tiong mendengar sepak terjang yang hebat dari pendekar sadis. Betapa pendekar itu membunuh seorang pangeran di kota raja, membunuh pula Tok Chiang Xianjin dan mengacau Pek Lian Kao. Yang lebih mengejutkan hatinya adalah ketika dia mendengar betapa pendekar sadis yang kini sudah dikenal orang sebagai putra Pangeran Cheng Han Ho itu telah membasmi si Tian Ong dan anak buahnya, juga telah mengamuk dan membinasakan Pak San Kui dan murid-muridnya. Tentu saja Han Tiong merasa terkejut bukan main. Bagaimana adik angkatnya dapat menjadi selihai itu, mengalahkan dan membunuh para datuk? Juga cara-cara kejam yang dipergunakan oleh pendekar sadis membuat hatinya berduka sekali dan dia makin mempercepat perjalanannya agar dapat segera bertemu dengan adiknya. Ketika dia mendengar tentang sepak terjang pendekar sadis di Kunlun Pai yang beritanya cepat tersiar di seluruh Kang Ou itu, dia makin terkejut dan cepat pergi menyusul adiknya ke barat. Demikian tekun sekali ini Han Tiong menyelusuri jejak adik angkatnya dan karena nama pendekar sadis sedang menjadi buah bibir semua orang Kang Ou,
lebih mudah baginya kini mencari adiknya sebagai pendekar itu daripada ketika dia mencari sebagai Tianxin yang tidak dikenal orang. Maka, tidak mengherankanlah kalau berkat ketekunannya ini pada suatu pagi dia berhasil berhadapan dengan Tianxin dan Toan Kim Hong. Ketika itu, Tianxin dan Kim Hong sedang menuruni sebuah bukit sambil bergandengan tangan. Dua sejoli ini telah 2 hari tinggal di puncak bukit itu, puncak yang amat indah di mana terdapat hutan yang kaya akan binatang buruan dan pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Mereka berdua tinggal di situ, seperti sepasang pengantin baru yang setiap saat bermesraan dan berkasih sayang, bermain cinta sepuasnya tanpa ada orang lain yang mengganggu mereka. Dan pada pagi hari itu mereka menuruni puncak sambil bergandengan tangan. Setelah menuruni puncak, barulah menjadi persoalan dalam pikiran mereka kemana akan pergi. Kemanakah kita menuju sekarang? Tanya Kim Hong. Tianxin merangkul leher kekasihnya dan sambil berangkulan mereka berjalan terus perlahan-lahan. Kekasihku, aku sudah mempunyai rencana untuk itu, untuk masa depan kita. Kim Hong juga tertawa. Aku pun sudah mempunyai rencana yang baik sekali. Bagus, kata Tianxin. Kita berdua sudah mempunyai rencana, khawatir apa lagi? Tapi, kata Kim Hong, bagaimana kalau rencana kita berbeda dan saling bertolak belakang? Mana bisa? Kita kan sudah sepaham, senasib sependeritaan, dan kita saling mencinta, bukan, kata Tianxin. Benar, Tianxin. Untuk membuktikan cintamu kepadaku, engkau tentu akan menyetujui rencanaku. Dan kalau memang benar cinta padaku seperti aku cinta padamu, Kim Hong, kau tentu tidak akan menentang rencanaku untuk hari depan kita yang amat baik. Bersambung ke bab 55. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.